meniti jalan Rasulullah SAW berdakwah penuh dengan rintangan, penuh dengan kesulitan, tidak dengan kenyamanan sebagaimana zaman kita sekarang ini penuh dengan kenyamanan, penerangan yang lengkap, tidak sebagaimana para ulama terdahulu, di antaranya Imam Asy-Syafi'i, di antara sekian banyak ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, Imam Asy-Syafi'i. Dan ulama setelahnya atau sebelumnya, para sahabat lebih parahnya. Sebelum kita masuk ke dalam kitab Min Ajibid Doa dalam pembahasan Sa'ad bin Mu'adz. Ya, nanti di sana bagaimana cikal bakal doanya Sa'ad bin Mu'adz untuk agar memutuskan hukum pada Bani Quraidah, orang Yahudi Bani Quraidah yang telah mengingkari perjanjian Rasulullah SAW, ya, dan sebab adanya perang Khandaq sulit. Maka ada sebagian kita lemah atau lemas dalam masalah dakwah, terutama terhadap keluarga, ya, menantu termasuk keluarga dan yang lainnya. Maka ingatkan bahwasannya kita hidup di zaman yang penuh dengan kelengkapan, adanya kahruba'iyah, listrik luar biasa, ya. Ana pernah masuk di satu lembah, ya, lewat lautan sekitar 1,5 jam ya, menyisiri sungai. Setelah sampai di dermaga, dijemput setelah Isya, 2 jam perjalanan katanya. Ternyata lebih dari 2 jam perjalanan dari tempat tersebut, ya. Kemudian melewati hutan, logging, industri, hutan-hutan luas, jalanan nggak seperti nyamannya kita di kota. Kita, ya subhanallah, ya ikhwah, hanya lobak sedikit bisa kita hindari lewat kanan, nggak kena kita ngomel kita, kurang ajar. Lubang nggak di semen, ya kan? Coba kita lihat yang di bawah, ya Allah. Lihat yang di sana, saudara-saudara kita, sulit, jalanan nggak diaspal, ya, penuh dengan lumpur. Tinggi gunungnya itu seperti gunung Amal 3 kali lipat bahkan lebih, dan panjangnya lebih dari itu. Dan itu bukan aspal, tapi jalanan apa? Tanah liat. Itu pakai triton tuh jalannya begini, Pak. Saya pakai triton. Karena muatan full, kita naik di belakang, di pickup di belakangnya. Tapi Umair saya turun masuk ke dalam. Double garden. Turunnya itu biar direm jalan sendiri dia. Kalau motor udah kendalam setengahnya lumpur. Triton. Lewat hutan jam 12 malam lebih baru masuk sampai di tempat lokasi. Masjidnya, ya Allah, masjid kayu, Pak, masih indah ya, masjid kita ini. Syukur lagi kita sama Allah Jalla wa'ala. Jangan banyak mengeluh. Fasilitas sudah ada, tempat tinggal ada, mad'u ada, yang mendengarkan dari ceramah kita banyak. Ya kan, fasilitas lengkap. Mestinya lebih bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala, dilihat dari yang di bawah. Ya. Sampai sana, ya, itu sandal ana melewati batas suci, ya, tapi nggak ada tulisan batas suci. Ya, namanya daerah lumpur, ya, pasti kotor kan. Ujungnya saja lewat di teras, ditendang. Opo ini. Kita masih ada di sana, Pak. Subhanallah. Padahal kita tugas di sana sebagai diminta sebagai mengisi. Allah, beratnya di sana. Ya, jalanan luar biasa, ya Allah. Ya. Tidak sempat lagi di kamera, saking banyak istighfarnya sudah. Astagfirullah, muri. Ya, kalau hujan tidak bisa keluar sudah. Tunggu sampai kering. Allahumma sallimna. Doanya anak kita, ya Allah, selamatkan aku ya Allah dari lembah ini, ya Allah, selamatkan dari lembah ini. Ya Allah, ngerinya tempat itu, ya. Ngeri. Begitu siangnya kita lewat jurang kanan kiri, ya Allah. Kalau remnya nggak kontan gitu, udah gulung bawah. Ngeri luar biasa. Ini kita semangat. Mereka di sana cari nafkah, Pak. Semangat cari nafkah untuk anak istri. Makanya kita yang di sini, tempat yang indah, tempat yang nyaman, tempat yang lengkap, mestinya lebih semangat dalam berdakwah dan cari nafkah. Cari nafkah juga dakwah untuk anak istri, untuk nafkahi mereka. Dan ketika kita sudah baik kepada mereka, mesti dakwah itu mudah diterima. Jangan malas. Ya, karena kita meniru manhaj salaf.
Itu ya. Maka kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, di tempat yang ya, nyaman, yang lengkap, fasilitas yang ada, ya nggak banyak mengeluh ketika disuruh ya apa fasilitas yang nggak lengkap, ya jangan kendor lah ya. Tidak demikian pasti kita memiliki uzur, kelemahan ya, tidak bisa kita klaim semua ya. Oh muslimin Allah Subhanahu wa taala ya, untuk memotivasi kita semangat dalam berdakwah ya, semangat dalam masaleh ya, semangat dalam berbuat baik kepada istri anak-anak ya, tidak berbuat kasar kepada mereka, sedangkan kita ngaji terus setiap hari ya, lemah lembut kepada sama ikhwah, namun kasar kepada istri dan anak-anak ya. Ingat itu ya. Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kitab Min Ajaibi Doa, keajaiban doa ya, sampai kepada pembahasan doa Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Siapa Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu adalah pemimpin suku Aus kota Madinah. Ya, karena di kota Madinah itu ada dua suku yang besar yang dahulunya sering bertikai, Aus dan Khazraj. Aus pemimpinnya diantaranya adalah Sa'ad bin Mu'adz yang sekutunya adalah Yahudi Bani Quraidah. Adapun Khazraj pimpinannya adalah Sa'ad bin Ubadah Al-Ansari yang sekutunya adalah orang Yahudi Bani Nadir. Itu sekilas dengan Mu'adz ya, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan beliau radhiyallahu anhu yang kita kenal memiliki ya doa ya, mustajab, dan kita kenal meninggalnya membuat arsy-Nya Allah Jalla wa Ala bergoncang. Ya, biasanya ketika ada nasihat di perkuburan biasanya dibacakan ini hadis Sa'ad bin Mu'adz agar kita ingat tentang azab kubur, tentang himpitan kubur, tentang sendirian di dalam kubur. Maka siapa yang tidak sholat maka gelap dalam kuburnya, karena Nabi SAW bersabda as-salatu nurun, sholat adalah cahaya, rawahu Muslim. Maka antum bisa bayangkan ketika antum dikubur ya sendirian, tapi Allah masih perdengarkan kita derap langkah orang meninggalkan kuburan kita. Itu sungguh mengerikan Pak, gelap ketika nggak sholat sendirian, istri udah pergi, anak sudah pergi ya. Maka kuburan kata Nabi SAW ada himpitan. Maka di antara meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz riwayat Bukhari, ihtazzal 'arsy limauti Sa'ad bin Mu'adz. Riwayat Bukhari. Arsy-Nya Allah berguncang karena sebab meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Ini bukan menandakan Sa'ad bin Mu'adz lebih hebat dari Rasul, enggak. Makanya ada sebagian orang salah paham wali lebih hebat daripada Nabi. Ini kesalahan. Sehingga mencari karomah dan seterusnya. Ya, enggak. Ya, dalam umat Rasulullah SAW, hebatnya umat Rasulullah ma'unah yang Allah Jalla wa'ala berikan karamah kepada umatnya pun ya berdampak ya kepada Rasulullah SAW. Adapun keistimewaan Rasul belum tentu ya, dan tidak didapat pada umatnya. Adapun umatnya mesti Rasulullah mendapatkannya. Bukan menandakan Sa'ad bin Mu'adz lebih hebat dari Rasul, meninggalnya membuat arsy-Nya Allah Jalla wa'ala berguncang, enggak. Ya, tentunya lebih hebat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ihtazal 'arsy li mauti Mu'adz. Meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz menyebabkan arsy-Nya Allah Jalla wa Ala berguncang. Bahkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha sebutkan, inna lil qabri daghdah law kana ahadun najan minha Sa'ad bin Mu'adz. Ini hadis sahihkan Al-Albani. Seandainya kuburan itu ada seorang yang bebas, sungguhnya kuburan itu ada himpitan. Dihimpit Pak, dulu. Awalnya dihimpit dulu, entah bayi, entah apa, orang mati syahid, semuanya dihimpit. Sungguhnya kuburan itu memiliki himpitan, kata Nabi SAW. Riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Seandainya ada salah seorang dari kita atau ada orang yang selamat dari himpitan kubur, maka kata Nabi SAW yang paling berhak yang selamat pertama adalah Sa'ad bin Mu'adz. Karena ketika meninggalnya Nabi SAW bersabda, hadzal ladzi taharraka lahul 'arsy wa futihat lahu abwabus sama
wa syahidahu sab'una alfin minal malaikah faqad dumma thumma firja anhu. Sungguhnya ya, meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz membuat arasy Allah berguncang. Ya, dibukakan pintu-pintu langit. Wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah, diiringi oleh 70.000 malaikat. Laqad dumma dhammatan tsumma furija anhu, namun dia dihimpit kubur, namun setelahnya dibebaskan. Ini menandakan adanya himpitan kubur, Pak. Ya. Maka perbanyaklah kita akan ingat kuburan agar kita tidak terlalu berlebihan dalam perkara urusan dunia kita. Ya, ingat akan kematian, negeri yang sungguhnya awal gerbang pertama menuju akhirat kita adalah kuburan. Bagaimana para sahabat Nabi SAW semangat dalam berperang agar dia mendapatkan mati syahid. Tujuannya akhirat. Tujuannya adalah akhirat. Sampai Sa'ad bin Mu'adz ini pun berdoa agar dia mendapatkan mati syahid dan dia syahid. Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala. Doa Sa'ad bin Mu'adz apa itu? Lamma kanat ghazwah Al-Khandaq wa usiba Sa'ad bin Mu'adz. Tatkala perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang yang terjadi karena pengkhianatan, persekongkolan dari kafir Quraisy dan juga para orang-orang Yahudi dari Bani Nadir dan Bani Quraidah. Ya. Dan Nabi SAW ya membuat parit usulan dari Salman Al-Farisi yang panjang parit tersebut 5 kilo lebih. Ya, 5.500 sekian meter. Berarti 5 kilo ya. Kemudian lebarnya 3 meter setengah lebarnya. Lebarnya sekitar 4 meteran lebarnya. Dalamnya 3 meter setengah. Ya, jadi sulit untuk dilewati oleh pasukan kuda, orang-orang musyrik. Ketika perang Khandaq atau kita kenal dengan perang Ahzab, maka Sa'ad bin Mu'adz terkena musibah, yaitu terluka saat perang Khandaq tersebut. Maka radhiyallahu anhu hamar ila khaymah fil masjid, maka dia pun diletakkan di khaymah. Khaymah ini jamaknya khimah. Apa itu? Camping, apa kalau camping tuh? Kemah ya, tenda. Maka dia diletakkan, Sa'ad bin Mu'adz karena terluka diletakkan di tenda kemah di masjid ya, tempat tersebut. Maka wabada ad-dam yakhruju min jurhihi, maka mengalirlah darah dari lukanya. Faqala, maka dia berkata, Allahumma in kunta abqaita min harbi Quraisy syai'an fa abqani laha. Ya Allah, jika engkau menyisakan ya perang ya kepada Quraisy, maka sisakanlah untukku ya Allah. Apa tujuannya? Agar perang dapat mati syahid. Innahu la qaumun habba ilayya an ujahidahum min qaumin azu ya rasuluka. Dan tidak ada satu kaum yang aku lebih menyukainya untuk berjihad melawan mereka, yaitu kaum yang menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kadzabuhu, dan yang mendustakan Rasul sallallahu, itu aku lebih suka untuk memerangi mereka. Ya. Wa akhrajuhu, dan mengusir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku lebih suka memerangi kaum tersebut. Maka jangan sisakan kecuali untukku, jika engkau masih ada sisakan musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menghina Rasul sallallahu, mengusir Rasul sallallahu. Ini doanya Sa'ad bin Mu'adz agar mendapatkan peperangan bersama Rasul sallallahu sampai akhir detik terakhir. Ya. Wa an kunta wada'tal harba bainana wa bainahum faj'alha li syahadah. Jika engkau ya Allah menyelesaikan peperangan ini, maka jadikanlah ini sebagai saksi untukku. Ya. Wala tamutni, jangan kau matikan aku ya Allah, hatta taqarra aini, sampai aku puas. Ya, dengan apa?
min Quraidah, dengan keputusan yang diberikan kepada hukuman kepada Yahudi Bani Quraidah. Ya. Wa kanat Banu Quraidah qad qadarat bil muslimin, maka Yahudi Bani Quraidah pun mengkhianati perjanjian kaum muslimin. Ya, Yahudi memang demikian ya, suka mengkhianati perjanjian. Fanaqadul ahda, dan mengingkari perjanjian. Fastajaba lahu Allah Subhanahu wa taala, ya, fahukumu fihim huwa. Maka Allah pun mengijabahi doanya Sa'ad bin Mu'adz. Maka urusan hukumnya pun diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Rasul sallallahu menyerahkan hukuman yang diberikan kepada Yahudi Bani Quraidah itu keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa? Karena Sa'ad bin Mu'adz saat dahulu jahiliyah, ya, sekutunya adalah Bani Quraidah. Maka Bani Quraidah pun setuju keputusan hukum agar mereka mendapatkan hukuman keputusan diputuskan oleh Sa'ad bin Mu'adz. Maka dalam Sahih Bukhari disebutkan faradda Rasulullah SAW al-hukma fihim ila Sa'ad bin Mu'adz. Maka Rasulullah pun memberikan urusan hukuman ke Bani Quraidah kepada Sa'ad bin Mu'adz. Maka Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Inni ahkumu fihim." Sungguhnya aku memberikan hukum kepada mereka, karena Bani Quraidah ini berharap karena dekatnya mereka dahulu kepada Sa'ad bin Mu'adz, ya, suku Aus, ya, maka dia berharap mereka agar diampuni. Ya, namun lain hal yang diberikan hukuman oleh Sa'ad bin Mu'adz kepada mereka. Maka di sini disebutkan oleh Sahih Bukhari, sungguhnya aku memberikan hukuman kepada mereka an uqatilal muqatilah, yaitu untuk membunuh semua laki-laki yang ikut berperang memerangi kaum muslimin. Ya, memerangi kaum muslimin. Wa an tusba dzariyatu wan nisa'u wa taq amwaluhum, dan membiarkan anak-anak dan wanita serta harta mereka dibagikan. Berapa jumlah Bani Quraidah yang diputuskan hukuman oleh Sa'ad bin Mu'adz yang mengkhianati perjanjian Rasulullah SAW, dibunuh semuanya laki-laki? Berapa jumlahnya? Ibnu Hisham menyebutkan, Syarah Ibnu Hisham jilid yang kedua, salah halaman yang ke-24 ya, menyebutkan mereka itu antara situ mi'ah wa sabu'u mi'ah, tuh 600 sampai 700 orang dibunuh. Ibnu Hisham ini yang laki-laki semua yang ikut berperang melawan Rasulullah SAW, dibunuh semua. Ini putusan Sa'ad bin Mu'adz. Ini pendapat Ibnu Hisham. Jadi antara banternya itu makatsir ayyakulu, mereka mengatakan antara saman mi'ah ila tis'mi'ah. Yang paling banter sampai 800 sampai 900. Berarti antara 600 sampai 900, angka tertinggi. Dibunuh semua. Enggak ada diampunin, dibunuh semua. Ya, ini putusan Sa'ad bin Mu'adz, dan Nabi SAW menyetujui membiarkan anak-anak dan wanita serta harta-harta mereka dibagikan kaum muslimin sebagai ghanimah. Ya, itulah putusan Sa'ad bin Mu'adz yang Allah Jalla wa'ala ijabahi doanya. Ya, yang dia mengatakan, wala tamutni, jangan kau matikan aku ya Allah, hatta taqarra aini min Quraidah, sampai aku puas hatiku terhadap putusan yang diputuskan kepada Yahudi Bani Quraidah. Ya, wa kanat Banu Quraidah qad ghadaratil bil muslimina fanaqadul al-ahda fastajaba Allahu lahu subhanahu wa ta'ala fa hukmu fihim huwa radhiyallahu anhu bi hukmillahi ta'ala thumma raja'a ila khaymatihi falam yarahum illa dam yasilu fa idza huwa qad mata syahidan. Nah, setelah itu beliau pun masuk ke kemah beliau, darah mengalir terus, ya, maka beliau pun mati syahid. Mati syahid, ya, ini namanya mati syahid di Ma'rokah. Mati syahid itu, Pak, mati syahid itu ada yang mati syahid Ma'rokah, mati di medan perang, ada yang mati ghaira Ma'rokah. Mati syahid juga dihukumi dapat pahala syahid, tapi pengurusan jenazahnya sama seperti jenazah kaum muslimin yang tidak mati syahid tapi dapat pahala syahid dia. Itu namanya mati ghaira Ma'rokah. Orang yang mati dunal Ma'rokah, orang yang mati syahid bukan mati di Ma'rokah tapi dapat pahala syahid, 7 dalam satu riwayat. Mabtun, matu'un,
mati kena taun syahid. Kemudian apa mabatun, penyakit perut. Wa sahibu dzatil zambi, orang yang kena penyakit apa lambung. Kemudian sahibul harik, terbakar, wal gharik, yang tenggelam. Ya, alladzi yamutu tahtal hadmi, orang yang mati karena kena runtuhan bangunan. Itu syahid. Kemudian wal mar'atul lati tamutu bijum'in, dan wanita yang mati karena sebab melahirkan. Syahid. Dalam riwayat yang lain ada tambahan lagi, yaitu apa? Orang yang mati syahid yang dia membela jiwanya, bahwa syahid. Duna malihi, membela hartanya, bahwa syahid. Duna membela keluarganya, ahlihi, bahwa syahid, mati syahid. Dan orang yang mati dibunuh dengan zalim pun syahid, sebagaimana Umar dan Utsman bin Affan disyahid. Dan orang yang dia mati mencari nafkah, syahid. Makanya orang mencari nafkah, laki-laki wajib mencari nafkah itu di jalan Allah, Pak. Coba lihat. Ketika Allah berfirman, dan Ibnu Katsir mentafsirkan ayat di atas, wa man jahada fa innama yujahidu nafsi, siapa yang dia berjihad maka pahala jihadnya untuk dirinya sendiri. Maka Imam Ibnu Katsir yufasir hadhil ayat, mentafsirkan ayat ini dengan membawa perkataan Hasan Al-Basri. Mentafsirkan ayat di atas, apa kata Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, innar rajula la yujahid, sungguh nanti ada orang yang mendapat pahala syahid, ya, ma daraba yawman minad dahri bisayfin, walaupun tidak pernah memegang pedang sedikit pun perang di medan perang, tapi dapat pahala syahid. Itu apa? Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Mu'jamul Awsat, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yani apa? Wa man sa'a ala walidayhi fa fi sabilillah. Siapa yang dia mencari nafkah untuk kedua orang tuanya, berada di jalan Allah, cari nafkah. Wa man sa'a ala iyalihi fa fi sabilillah. Siapa yang dia mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia berada di jalan Allah. Cari nafkah itu jalan Allah, Pak. Makanya tadi yang kita ceritakan, naik lembah, gunung, lembah ke sana, dia kalau dikit pas kita lewat itu ada mobil nggak kuat nanjak, terbalik, pecah kepalanya, saking tingginya gunung itu. Ketika dia mencari nafkah untuk anak istrinya, syahid. Ini bedanya orang berilmu. Semangat maka cari nafkah, Pak. Ya kan nggak boleh malas. Laki-laki nggak boleh malas. Jauh aib bagi laki-laki malas. Cari nafkah, kerjaannya apapun yang penting halal, cari nafkah. Karena yang paling afdal dinafkahi, diberikan sedekah adalah keluarga. Nabi SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, entah jualan madu, entah apa ya, kau cari nafkah. Nabi SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang kau berikan, sedekahkan untuk jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan satu dinar yang kau berikan untuk membebaskan budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan satu dinar yang kau berikan untuk orang miskin, wa dinarun tasaddaqta ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar yang kau berikan untuk keluargamu, maka yang lebih afdol, pahala yang besar yang kau berikan satu dinar untuk keluargamu, istri anak-anakmu. Cari nafkah, wajib hukumnya. Ini semangat kita cari nafkah ya, entah ngajar entah apa, cari nafkah, jangan malas. Masa kita kalah sama supir truk. Saya tuh kalau diselip sama truk, kan ada tulisan di belakang tuh macam-macam tulisan. Saya kadang terbaca. Waktu itu kebetulan terbaca, laki-laki harus bekerja keras karena cinta yang berkelas tidak hadir pada lelaki pemalas. Wih, mantap ini. Itu tukang supir masa kalah, nggak ngaji, masa kalah sama antum. Subhanallah. Tidak boleh malas ya. Nah itu dia. Ya. Maka salafi yang sejati tidak hadir pada lelaki pemalas, mestinya gitu ya. Nah itu dia. Itu kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala ya. Sekilas tentang sahabat yang mulia ini, yang dia diijabahi Allah Jalla wa ala, mati syahid, bernama Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Dan kita pun
eh, berdoa agar Allah Jalla wa'ala matikan kita di atas sunnah Nabi SAW, di atas ridhonya Allah Jalla wa'ala, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang mati syahid. Karena Nabi SAW bersabda, ya, siapa yang dia meminta mati syahid bisidqin, dengan jujur, ya, permintaannya jujur, maka balaghahullahu manazil syuhada, maka Allah akan kumpulkan dia, kabulkan doanya, dikumpulkan di akhirat bersama orang-orang yang mati syahid. Wa in mata ala firashihi, meskipun kata Nabi SAW dia mati di atas ranjangnya. Rawahu Muslim. Maka kita cita-cita ingin mati syahid, ya, mati syahid meskipun kita nggak berperang, meskipun kita di tempat yang lain, ya minimal ketika kita mencari nafkah lah, ya, niatkan demikian. Maka radhiyallahu anhu, ya, wa ardahu wa ja'alal jannata ma'wana wa iyyahu. Semoga Allah Jalla wa ala meridhoi dia, Sa'ad bin Mu'adz, masukkan Allah Jalla wa ala dan kita ke dalam jannahnya. Allahumma amin. Mungkin saya disampaikan. Bila ada pertanyaan atau yang lainnya berkaitan tentang kajian kitab Min Ajabi Doa, maka dipersilahkan. Fala tafadhal masyhur. Ada mau ditanyakan, Pak? Silakan. Ada pertanyaan? Oh, silakan. Pak Rido. Ya. Tapi selama hidupnya pernah sholat, jarang beribadah. Iya, kita sebutkan mati syahid yang artinya mati husnul khotimah, seperti kendelam yang Nabi SAW sebutkan, seperti terbakar, ya kan, seperti apa, tertindis bangunan. Ini adalah husnul khotimah semuanya. Namun kita memastikan dia pasti masuk surga nggak boleh, karena kita hatinya nggak tahu. Hatinya itu nggak tahu. Seperti contohnya dia naik speed misalnya, ya, kemudian mati kendelam, kan mati husnul khotimah. Kita nggak tahu niatnya, mungkin niatnya dia mau datangin selingkuhannya, kan nggak tahu. Makanya memastikan nggak boleh. Makanya zohirnya hukumnya di sini. Adapun orang misalnya mati tabrakan, kita pastikan neraka nggak boleh. Karena meskipun di masa hayatnya dia masih meninggalkan, masih ya, sholat misalnya, kan, karena sholat Nabi SAW bersabda, perbedaan antara kita dengan orang kafir adalah sholat. Wa man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir, kata Nabi SAW, bukan kata saya, ya, kata Nabi SAW. Maka kita nggak boleh menuduh fulan bin fulan kafir, nggak boleh. Person nggak boleh, haram hukumnya. Walaupun secara global orang meninggalkan sholat kafir boleh, tapi nggak boleh menuduh fulan bin fulan kafir, nggak boleh. Kata Nabi SAW bersabda demikian. Karena apa? Karena sholat ini kesaksian, bukti ikrar dia Allah Robnya, syahadatain, baru sholat. Coba lihatnya, makanya Nabi SAW bersabda demikian. Ketika dia masuk Islam, syahadatain, maka sholat. Makanya Nabi SAW riwayat yang lain yang sahih, beda di antara kita dengan orang-orang musyrik dan orang kafir adalah sholat. Man tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya maka dia sungguh telah kafir. Dan kita nggak boleh pastikan. Mungkin setelahnya atau dia dalam perjalanannya dia taubat sama Allah. Nggak tahu kita. Ya kan? Ada juga orang yang rajin sholat, antum pastikan neraka, surga, belum tentu juga. Seperti orang yang berjihad di jalan Nabi SAW. Perang di zaman Nabi SAW bersama Rasul lagi SAW. Tapi dia penduduk neraka. Karena ingin dikatakan suja, pemberani. Ya, masalah riya dalam hatinya. Ya, makanya yang terbaik dalam riwayat yang lain, dalam riwayat dan hadis yang lain, ketika kita menghadiri kematian, atau kita melihat kematian tersebut, ya, jangan mengatakan sesuatu illa khairan, kata Nabi SAW, kecuali baik. Fa innal malaikata yu'minu lama taqulun, karena malaikat mengaminkan doa kalian saat itu. Antum katakan aja, semoga Allah ampunkan dosa mereka, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Itu bagus. Ketika kita berdoa demikian, Allahumma firlahu, ya Allah ampunkan dia, Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia, maka antum jangan khawatir, malaikat berdoa untuk Anda. Walaka bimislin, dalam riwayat Muslim, engkau pun sama doa sebagaimana doa yang engkau doakan untuk saudaramu. Jadi ketika kita berdoa kepada orang yang misalnya kecelakaan, yang kita tahu dia tidak sholat, kita langsung Allahumma firlahu, ya Allah ampunkan dosanya, maka malaikat pun berdoa untuk Anda, ya Allah ampunkan juga dosa Anda. Ya, demikian ya Pak, ya. Ridho, ya, pengajar pondok kita nih, ya, Riyadhiyah, ya, apa, iya kah?
Ya Arya tuh. Sawah. Mungkin ada lagi, Pak. Ya, silakan Bang Jajah. Berapa nama? Iya, thalabul ilm itu jihad, bahkan didoakan malaikat. Hadis yang kita sebutkan dari Kasir bin Qais, ya. Kasir bin Qais hadis yang panjang yang ada seorang yang kata Kasir bin Qais, kuntu jalisan wa Abi Darda di Masjid Damaskus. Satu ketika aku duduk bersama Abu Darda sahabat Nabi sallallahu di Damaskus, Masjid Damaskus. Faja'ahu rajulun faqala ya Abu Darda ini ji'tuka min Madinah Rasul sallallahu li haditsin balagani annaka tuhaditsu an Rasul sallallahu ma ji'tu li hajatin. Aku datang dari Madinah ke Damaskus ini untuk mencari hadis yang aku dengar engkau meriwayatkan hadis Nabi sallallahu. Apa kata Abu Darda? Ya, wa innal malaikata la tad'u ajnihata li tarbil imridan masna. Malaikat itu meletakkan sayapnya, jam'u janah, menyatukan sayap-sayap mereka karena bentuk ridhonya, senangnya para malaikat kepada penuntut ilmu agama. Dan mendoakan dan orang yang alim dan termasuk penuntut ilmu agama didoakan oleh penduduk langit yaitu malaikat dan penduduk dunia serta ikan-ikan yang ada di lautan, didoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya, dan ketika meninggal dalam keadaan menuntut ilmu maka mati di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Mati di jalan Allah. Tapi kalau mati di camping ya enggak tahu kita. Mati habis campingan. Saya enggak tahu. Enggak ada dalil. Ya. Ya. Tapi kalau antum mati ya mencari nafkah, bisa bikin jalan Allah jalan. Tapi kalau camping tapi berdakwah, mantap. Camping berdakwah mantap. Ya ayuhas syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda, aku pun pemuda, ayo kita nikah segera. Cari yang jangan mahal-mahal, lambat kalau mahal nikahnya. Cari yang murah-murah aja, yang wanita cuma satu. Nah, gitu. Kalau mahal-mahal lambat nikahnya. Cari yang murah-murah. Wanita yang paling mantap, maharnya paling murah. Itu dia, Pak. Ya, Pak ya? Nah, Pak Jedaus. Nah, Pak Jamal, pengalaman. Itu ya. Dan nikah, Pak, saya kasih tahu antum. Pemuda nih, jangan cengeng pemuda. Para salaf dulu, ketika nikah dia kerja, dia kumpulin untuk mahar. Bukan cari mama, bapak. Ini jauh dari manhaj salaf. Kerja, kumpulin uang, pelan-pelan kumpul, pelan-pelan kumpul, pelan-pelan sampai 10 juta datang. Ustaz, saya punya uang sekian, Ustaz. Oh, kalau dia datang hasil dia, senang Ustaz itu. Tapi kalau dari mana? Dari harta bapak aku, enggak bangga kita. Coba contoh. Kita dulu, saya nggak tahu ya anak-anak muda sekarang. Kita dulu, saya termasuk saya, waktu pun belum kenal dakwah salaf dulu, nggak tahu. Nikah tuh nggak ada sesen pun minta orang tua, nggak ada, Pak. Kumpulin uang. Ternyata para sahabat pun demikian. Tabiin pun demikian ternyata. Menapaki manhaj salaf. Maka sabar, kumpulin uang. Saya pernah ngelamarkan orang punya uang cuma 10 juta, Pak. 10 juta, Pak. 10 juta. Saya datangkan orang. Karena dia tidak ada bapak mamanya, sudah datangkan. Kita dituakan, datangkan. Saya punya uang 10 juta. Apa katanya? Bayangkan aja, Mas. WC dimaskan. Mas, 10 juta zaman sekarang. Dapat apa? Ya Allah. Terus, Pak, kalau anak bapak berzina, ini ada orang datang meminta anak bapak ini berarti orang yang baik, Pak. Yang nikah bukan kita, anak-anak kita yang bahagia pun anak-anak kita. Oh, akhirnya boleh, alhamdulillah. Tapi 2 jam dulu negonya. 2 jam dulu, muter-muter, alhamdulillah bisa. Siapa yang bertawakal, Allah akan pasti mayattaqillah yaj'al makhraja. Ini ketakwaan. Ini pengaruh ternyata pada dalam masalah rezeki dan kemudahan urusan kita. Mayattaqillah yaj'al lahu makhraja. Yang bertakwa kepada Allah, Allah akan lepaskan semua kesulitannya. Takwa kuncinya.
Takwa. Coba kita anak-anak muda sekarang takwa. Ayo kita takwa. Sekarang, ayo kita takwa terus. Takwa. Sholat tahajud, ayo terus. Puasa, saum, bakti sama orang tua. Gitu ya. Allah pasti akan mudahkan itu. Allah pasti akan mudahkan. Ya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ya, saya. Mungkin ada lagi, Pak. Masuk waktu kali ya. Mungkin saya sampaikan manfaat ya, maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.